Halo semua, pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya cara kita memanfaatkan semua kekayaan alam yang ada di sekitar kita? Ternyata nih, ada dua jalan yang beda banget dan pilihan kita itu bener-bener nentuin masa depan kita loh. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas dua jalan ini dan cari tahu mana yang paling pas buat kita semua. Oke, ini dia peta perjalanan singkat kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat dulu apa aja sih harta karun yang ada di sekitar kita. Terus, kita bandingin cara lama yang cenderung merusak dengan cara baru yang jauh lebih cerdas. Setelah itu, kita adu langsung keduanya, biar jelas bedanya. Dan yang terakhir, kita bakal sadar kalau pilihannya ya ada di tangan kita. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama ya, harta karun di sekitar kita. Coba deh luangin waktu sebentar aja buat lihat keluar jendela. Nggak usah jauh-jauh, cukup lingkungan sekitar kamu aja. Apa coba yang kamu lihat di sana? Gimana? Mungkin kamu lihat ada sungai yang airnya ngalir, atau ada deretan pohon yang bikin adem. Atau jangan-jangan kamu lihat hamparan tanah subur tempat para petani nanam macam-macam. Nah, semua itu tuh harta karun alam kita loh, sumber daya yang berharga banget dan jadi penopang hidup kita semua. Lingkungan kita itu ibarat peti harta karun raksasa yang isinya melimpah. Tapi, pertanyaan yang paling penting adalah gimana cara kita pakai harta karun itu? Nah, ini nih inti dari obrolan kita. Pilihan yang kita ambil bakal menentukan segalanya, baik untuk kita sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, cara lama yang merusak. Coba bayangin ini kayak jalan pintas yang kelihatannya gampang dan cepat. Sebuah jalan yang fokusnya cuma satu. Ambil semua yang bisa diambil saat ini juga, tanpa mikirin nanti gimana. Model ini yang kita sebut model ekonomi eksploitatif, motonya jelas banget. Keruk sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, buat untung gede sekarang juga. Fokus utamanya itu cuma profit jangka pendek. Mikirin masa depan, itu urusan belakangan. Tentu aja, yang namanya jalan pintas pasti ada harganya. Dan akibatnya, wah ngeri. Pertama, sumber daya alam kita bisa ludes. Hutan jadi gundul, air bersih susah dicari. Kedua, lingkungan jadi rusak parah, yang akhirnya bisa memicu banjir, polusi sampai tanah longsor. Dan ujung-ujungnya, ini jadi kerugian besar buat kita semua dalam jangka panjang. Keuntungan sesaat itu harus dibayar mahal banget nantinya. Tapi tenang, untungnya ada jalan lain yang lebih baik. Yuk kita masuk ke bagian ketiga, cara baru yang cerdas. Ini bukan jalan pintas, tapi ini adalah sebuah jalur yang benar-benar dipikirin matang-matang, di mana kita nggak cuma memakai, tapi juga ikut memperbarui. Nah, ini yang kita sebut model ekonomi berkelanjutan. Kadang juga disebut ekonomi hijau atau biru. Pendekatannya beda total. Tujuannya adalah memakai sumber daya alam dengan bijak untuk kebutuhan kita sekarang. Tapi, ada syarat pentingnya nih, tanpa mengorbankan kemampuan anak cucu kita nanti buat memenuhi kebutuhan mereka. Kuncinya itu keseimbangan dan visi jangka panjang. Terus gimana cara kerjanya? Prinsipnya simpel banget kok. Pertama, kita cuma pakai seperlunya aja, nggak serakah. Kedua, kita harus aktif melindungi dan bahkan memulihkan alam. Ketiga, setiap tindakan kita harus selalu mikirin dampaknya ke masa depan. Dan yang keempat, kita terus berinovasi, cari cara baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Masuk akal banget kan? Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Bagian keempat, dua jalan, beda hasil. Kita adu langsung kedua model ini, biar kita semua bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Coba deh, perhatiin tabel perbandingan ini. Bedanya kelihatan tajam banget. Dari sisi tujuan, yang satu ngejar untung maksimal sekarang juga, sementara yang satu lagi mikirin kesejahteraan jangka panjang. Lanjut ke metodenya. Yang satu ambil pakai buang, yang satunya lagi kurami pakai ulang, daur ulang. Dan yang paling penting, lihat hasilnya. Yang satu menghasilkan penipisan sumber daya dan polusi, sementara yang satunya lagi menciptakan keseimbangan dan kemakmuran. Jauh banget kan bedanya? Jadi, intinya tuh di sini. Beda paling gedenya antara dua jalan ini adalah soal cara kita mandang waktu. Pemikiran jangka pendek lawan visi jangka panjang. Yang satu cuma peduli sama hari ini, sementara yang satunya lagi peduli sama hari ini dan hari esok. Nah, ini dia yang jadi pembeda segalanya. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, pilihan di tangan kita. Nah, setelah kita tahu ada dua jalan yang beda banget ini, pertanyaannya sekarang adalah, terus apa artinya semua ini buat kita? Buat kamu secara pribadi? Pesan utamanya bisa kita rangkum dalam kalimat ini. Memilih cara yang cerdas bukan hanya tentang menyelamatkan planet. Ini tentang mengamankan masa depan kita sendiri. Jadi ini tuh bukan lagi sekedar soal ayo selamatkan hutan atau lindungi lautan. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang memastikan kita, anak-anak kita, dan generasi-generasi setelahnya bisa hidup dengan layak dan sejahtera.
Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Apa sih satu langkah kecil aja yang bisa kamu lakuin di lingkunganmu buat ikut mendukung masa depan yang berkelanjutan? Mungkin bisa mulai dari hal yang super simple, kayak milah sampah, hemat air dan listrik, atau ngajakin teman-teman buat bersih-bersih lingkungan. Ingat ya, sekecil apapun itu, pilihannya ada di tangan kita semua. Makasih banyak udah nyimak.